Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Kita lanjutkan materi kuliah kita, genetika kuantitatif. Ya. Pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang kemiripan antar kerabat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mendiskusikan nilai dan nilai tengah. Nilai tengah itu M. Kemudian kita sudah mendiskusikan apa itu nilai pemuliaan. Kemudian deviasi dominan, ya. Dan juga kita sudah mendiskusikan bagaimana nilai pemulihan itu kemudian digunakan untuk menghitung ragam. Ya. Ragam ini sangat penting dalam kegiatan pemulihan tanaman. Bagaimana ragam yang terjadi itu bisa kita duga. Apakah itu peran dari genetik, peran lingkungan, atau interaksi genetik lingkungan. Kalau dia berperan atau peran genetik itu lebih besar, maka kita bisa juga menduga komponen-komponen dari genetik tersebut, yaitu dominan, aditif, dominan, dan epistasis. Ya. Nah, ragam epistasis memang tidak terlalu besar pengaruhnya, tetapi cukup penting. Dan karena itu berbagai pendugaan diasumsikan bahwa ragam epistasis atau pengaruh dari epistasis itu dianggap tidak ada. Ya. Jadi yang utama dilihat itu adalah pengaruh dari aditif dan dominan. Nah, kalau misalnya ternyata ada pengaruh dari epistasis, maka kita harus duga, kita harus cek kira-kira model dari epistasis seperti apa. Ya, perlu dilihat menggunakan mating design tertentu. Nah, jadi dari informasi ragam yang sudah kita peroleh, ragam aditif itu seperti apa, yang kemudian dihubungkan dengan A dan D, P, Q, A, dan D, begitu. Kemudian ragam dominan juga demikian. Ya, minggu lalu kita sudah diskusikan apa itu ragam aditif dan ragam dominan. Nah, lalu bagaimana kita menduga ragam aditif dan ragam dominan dari satu populasi? Ya, kalau pada minggu yang lalu ragam aditif dan ragam dominan itu adalah rumus. Ya, rumusnya kita bisa dapatkan dari A, D, P, dan Q. Sebetulnya real, bagaimana kita menduga di lapangan itu seperti apa? Ya, populasi-populasi yang seperti apa yang bisa kita gunakan untuk menduga peran dari ragam aditif dan ragam dominan. Ya. Nah, yang utama sesungguhnya adalah ragam aditif dan ragam dominan itu adalah kita bisa duga ya peran dari masing-masing itu jika populasi-populasi yang dibentuk itu ada hubungan kerabat. Ya, ada hubungan kerabat. Kalau tidak ada hubungan kerabat, maka tidak bisa kita eksplor ragam aditif dan ragam dominan. Kalau tidak ada hubungan kerabat, ya populasinya begitu saja, misalnya galur-galur yang banyak galur kemudian diuji di banyak lokasi dan sebagainya, kita bisa menduga ragam genetik, ya dibandingkan dengan ragam lingkungan. Lalu kemudian heritabilitas arti luas. Tapi kita tidak bisa menduga, tidak bisa kita pilah-pilah, tidak bisa kita bagi kembali, tidak bisa kita bagi dari ragam genetik itu menjadi ragam aditif dan ragam dominan.
Ya. Nah, hanya populasi-populasi yang terbentuk dari kerabat, ya, itu yang bisa kita duga. Karena sistem pewarisan itu, pewarisan sifat, ya, genetik itu tentu yang ada hubungan kerabat dari orang tua kepada anak, ya, bapak kepada anak, ibu kepada anak, ya, kemudian nenek kepada cucu, ya, kakek kepada cucu, ya, kemudian cicit kepada buyut, ya, buyut kepada cicit, ya, atau paman tante kepada ponakan, ya. Kemudian hubungan kerabat juga bisa kita lihat antar saudara kandung, saudara tiri, ya, saudara sepupu kedua. Nah, hal-hal semacam itu bisa kita duga karena pewarisan tentu ada hubungan kerabat itu. Ya, pewarisan sifat itu harus ada hubungan kerabat. Jika tidak ada hubungan kerabat, kita tidak bisa menduga pewarisan. Yang pewarisan kan ada hubungan darah, ya, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan seterusnya. Itu, ya, pewarisan sifat. Ya, jadi aditif, dominan dan sebagainya bisa kita duga kalau kita punya, ya, populasi-populasi yang berkerabat. Maka penting kita mendiskusikan pada minggu ini apa itu kemiripan antar kerabat. Nah, subpokok bahasan yang kita akan diskusikan adalah offspring and one parent. Anak-anak dibandingkan dengan satu orang tua. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah offspring and mid parent. Anaknya dibandingkan dengan rata-rata kedua orang tua. Ya. Kemudian hafsib, saudara tiri, ya, dari ibu yang sama, bapak yang berbeda, atau dari bapak yang sama, ibu yang berbeda, itu hafsib. Kemudian filsib, dari bapak dan ibu yang sama. Jadi anak-anak kandung, ya, saudara-saudara kandung itu yang dilihat, itu yang disebut dengan filsib. Ya. Jadi 4 ini yang utama yang kita diskusikan. Offspring, anak dengan satu orang tua ke ibunya biasanya, anak kepada rata-rata ke orang tua, kemudian saudara tiri, saudara kandung. Ya. Nah, dari 4 yang bisa kita diskusikan ini, kita bisa mencoba nanti bisa ditelusuri masing-masing Anda, bagaimana dengan kakek nenek ke cucu, tante, paman, ponakan, ya, dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan lihat di bagian belakang itu apa saja yang bisa dieksplor, ya, dengan informasi yang mirip dengan 4 sub pokok bahasan ini. Ya. Nah, kita bisa menduga, ya, kerabat tersebut, ya, karena makin berkerabat maka secara genetik harusnya makin mirip. Ya. Jadi kalau misalnya ada satu turunan dari X itu, X1, X2, X3, X4, ada rata-rata, kemudian ada ragam, rata-rata dan ragam itu yang kita diskusikan pada minggu sebelumnya, bagaimana, apa itu rata-rata, nilai tengah, apa itu ragam. Kemudian Y juga ada Y1, Y2, Y3 sampai YN, dan di dalam Y itu sendiri ada ragam. Maka kalau kita hubungkan antara X dan Y, ya, jadi kalau kita di dalam X-nya sendiri itu ada ragam, di dalam Y itu ada ragam, dalam X itu ragam X, dalam Y ragam Y, maka kalau kita hubungkan antara X dan Y, itu sudah disebut kovarian, koragam, ya, beragam istilahnya. Ya. Jadi ukuran kemiripan antara X dan Y itu yang disebut dengan peragam atau kovarian, disingkat dengan kov antara X dan Y. Ya. Semakin berkerabat antara X dan Y, maka secara genetik harusnya makin mirip. Maka penting kita menggunakan istilah peragam, kovarian. Ya. Jadi kemiripan antar kerabat itu nanti lebih banyak kita mendiskusikan tentang kovarian, selain daripada ragam. Ragam kan sudah kita diskusikan pada minggu sebelumnya dan nanti digunakan juga sekarang. Ya. Jadi yang dipakai sebagai alat ukur di sini adalah ragam dan beragam. Nah, sehingga kita perlu lihat hubungan antara
peragam dengan ragam. Ya. Yang disebut dengan ragam itu adalah ini minggu yang lalu kita sudah diskusikan X min X I dikurangi X rata-rata dikuadratkan. Dibagi dengan N1, N-1 itu namanya ragam. Ya. Jadi bagaimana perform dari masing-masing individu dibandingkan dengan nilai tengah dari semua individu tersebut. Ya, dikuadratkan. Itu adalah ragam. Jadi ukuran penyebaran dibandingkan dengan nilai tengahnya, ukuran penyebaran dari populasi itu adalah ragam. Dalam populasi, ya, dalam populasi X, populasi X kita katakan populasi tertentu. Misalnya X kita nanti gunakan X itu adalah sebagai tetua. Populasi tetua pertama berarti populasi ragam dari tetua pertama. Populasi tetua kedua ragam dari tetua kedua. Nah, bagaimana dengan peragam atau kovarian antara X dan Y? Jadi peragam itu X min X rata-rata, ya, sebaran dibandingkan dengan nilai tengahnya dan dikali dengan Y rata-ratanya. Ya. Jadi X min X rata-rata dikali dengan Y min Y rata-rata. Baru dijumlahkan dari masing-masing itu. Itu adalah kovarian. Hubungan antara X dengan Y. X1 dikurangi X rata-rata, dikali Y1 dikurangi Y rata-rata, terus X2, X3, X2 dikurangi X rata-rata, dikali dengan Y2 dikurangi rata-rata. Itu adalah peragam atau kovarian. Nah, hubungan dari kovarian dan ragam, ya, peragam antara X dan Y dibagi dengan ragam dari X, ya, itu disebut dengan regresi. Ya. B, ya, angka B itu adalah kemiringan dari regresi. Ya, B adalah B antara X dengan Y itu adalah kovarian XY dibagi dengan ragam dari X. Ya. Jelas ya? Maka dari rumus ini kita nanti akan kembangkan karena kita nanti akan mempelajari hubungan antara anak dengan orang tua, berarti nanti kovarian antara anak dan orang tua dibagi dengan ragam orang tua. Gitu. Ya. Ragam tetua. Tetua dalam hal ini, jangan membayangkan bahwa tetua dalam hal ini adalah tetua galur murni, bukan. Tetua dalam hal ini bisa saja F2 sebagai tetua dari F3, gitu maksudnya. Karena nanti hubungan regresi itu kalau tetua yang mempunyai ragam akibat ragam genetik tentunya, ya. Tentu tetua yang populasi bersegregasi. Bukan tetua galur murni. Kalau tetua P1 itu tidak ada ragam. Ragam yang ada itu adalah ragam genetik. Kita sudah diskusikan minggu yang lalu. Bahwa informasi-informasi ragam itu tetua itu bukan ragam genetik, ragam lingkungan. Ya. Kalau ada ragam dari P1, kalau ada ragam dari P2, di mana P1 dan P2 itu adalah galur murni, maka ragam yang ada di situ adalah akibat dari lingkungan. Karena mereka semua homozigot dan semua serba sama antar individu itu. Namanya juga galur murni. Ya. Sehingga ragam yang dimaksud di sini ragam tetua bukan ragam P1. Tetapi ragam tetua bersegregasi. Artinya F2. Tetua dari F3 itu adalah F2. Sehingga kita bisa melihat ragam dari F2. Tetua dari F4 adalah F3. Kalau kita akan menghubungkan antara F3 dengan F4. Gitu kira-kira. Ya. Jadi sesuatu yang mempunyai informasi ragam genetik. Tetua yang dimaksud di sini. Ya. Nah, mari kita lihat satu persatu dari 4 sub pokok bahasan tersebut. Yang pertama adalah offspring and one parent. Jadi peragam anak-anak dengan satu tetua. Kovarian offspring one parent. Yaitu kovarian antara anak dan salah satu tetuanya. Tetua betina saja. Tetua betina dalam arti F2. Ya. F2 tetua betina saja. Ini sering kita kenapa hanya bisa tetua betina saja? Ya. Misalnya pada jagung. Ketika teman-teman Bapak Ibu mengamati F2 jagung, mengukur F2 jagung.
ya, mengukur setiap individu di F2 jagung, maka sesungguhnya kita mengukur tetua betina. Jadi nomor 1, tetua nomor 1, tetua nomor 2, tetua apa? F2 itu individu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kita sedang mengukur F2 yang betinanya saja. Itu yang jelas kita ukur. Bagaimana dengan tetua jantan? Kita tidak tahu tetua jantan di antara populasi itu siapa tetua jantannya individu A misalnya. Kita bisa mengukur satu tetua betina itu individu satu itu, ya. Tapi utik yang dihasilkan, biji yang dihasilkan dari tetua satu itu adalah berasal dari tetua yang tidak jelas di antara sekitar individu itu. Tetua jantannya siapa dari ratusan individu itu kita tidak tahu. Sehingga ketika kita mengukur F2 berarti sedang mengukur tetua betina. Tidak bisa kita tahu tetua jantannya siapa. Nah itu yang disebut dengan offspring one parent. Berbeda dengan padi misalnya. Karena padi menyerbuk sendiri, maka ketika kita mengukur satu individu di F2, maka berarti kita sedang mengukur betina dan jantan sekaligus. Karena dia selfing. Nah itu yang pada subpokok bahasan kedua. Tetua betina dan jantan. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini digunakan jika individu-individu di populasi bersegregasi itu tidak bisa kita ketahui penjantannya. Karena ini bersaling silang secara bebas dan kita hanya bisa mengukur melihat salah satu tetua itu saja, betina saja di dalam populasi. Biasanya dia adalah untuk jagung. Nah, mari kita hubungkan apa yang telah kita diskusikan tadi tentang kovarian. Bahwa di dalam tetua F2 misalnya, kita juga tidak bisa menggunakan F1 dengan F2 ya. Kita hanya bisa menggunakan F2, F3, F3, F4. Ya, karena F1 tidak ada ragam genetik. F1 itu hanya ada ragam lingkungan. Ya. Tidak ada perbedaan antar individu akibat dari perbedaan genetik. Perbedaan individu akibat dari perbedaan lingkungan. Kalau ada. Nah, jadi ragam dari tetuanya, dalam hal ini kemungkinan ragam F2, itu kita sebut dengan ragam A. Sementara ragam dari anak-anaknya, dalam hal ini F3, kita sebut dengan ragam B. Maka hubungan antara orang tua dan anak kita sebut dengan kovarian A dan B. Peragam antara A dan B. Ya. Nah, dengan demikian maka kita bisa hitung sebetulnya ya bagaimana regresi antara offspring dan parent. Bagaimana regresi antara anak dan salah satu tetuanya. Yaitu kovarian offspring parent, kovarian peragam antara anak dan salah satu tetuanya, tetua betina, dan ragam tetua betina saja, ragam tetua salah satu tetua saja, ya, maka kita bisa menghitung regresi. Regresi adalah kovarian offspring parent dengan dibagi dengan ragam parent, ragam tetua. Ya. Jadi kovarian antara offspring dan parent dibagi dengan ragam tetua. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, mari kita lihat apa yang bisa kita dapatkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini pada pertemuan pertama materi saya, kita sudah mendapatkan nilai genotip. Kita sudah dapatkan nilai pemuliaan. Nilai pemuliaan itu yang diwariskan. Ini nilai pemuliaan itu adalah nilai genotipe rata-rata anaknya, offspring. Sementara nilai tetuanya adalah nilai genotip tetua. Nah, jadi ini pada tabel pada pertemuan pertama ya akan kita pakai sekarang. Jadi tabel pertemuan pertama itu dipakai untuk menghitung ragam pada minggu yang lalu, dipakai lagi untuk menghitung peragam. Itu makanya penting kita mendiskusikan apa itu A, apa itu Q, ya, apa itu alfa. Ya, dalam hal ini ada alfa bukan A, ya, alfa. Ya. Apa itu D? Gitu. Nah, jadi apa namanya?
Penting kita diskusi tentang itu. Nah, dengan demikian maka kita bisa hubungkan antara offspring dengan parent salah satu. Tadi kita tahu bahwa beragam itu adalah hubungan antara satu populasi dengan populasi yang lain. Jadi yang akan kita hitung adalah populasi offspring dengan populasi parent. Ya. X min X rata-rata dikali dengan Y min Y rata-rata. X min X rata-rata. X rata-ratanya sudah kita dapatkan kemarin menggunakan M. Y rata-rata juga sudah bisa kita dapatkan menggunakan M yang lalu. Sehingga kita nanti tinggal kalikan saja antara ini offspring dengan parent, karena M sudah kita gunakan di dalam ini adalah sudah dikurangi dengan M, dikalikan dengan frekuensinya. Ya. Jadi di dalam populasi yang A1, 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 A2, dan A2, A2, masing-masing ada frekuensinya, dan ini tinggal dikalikan. Sehingga frekuensi dari A1, A1 dikalikan dengan, ya, dikalikan dengan, ini adalah nilai genotipe tetua, ini adalah nilai genotipe, nilai pemuliaan atau nilai rata-rata, nilai dari offspring. Nilai pemuliaan itu adalah nilai offspring sebetulnya, gitu ya. Nah, kemudian ini frekuensi dari A besar 1, A besar 2. Ini adalah nilai genotipe, ini adalah nilai pemuliaan. Kemudian ini juga frekuensinya, ini nilai genotipe, ini nilai pemuliaan. Sehingga ini mewakili tadi X min X rata-rata, gitu ya. Ini adalah Y min Y rata-rata, gitu. Dan seterusnya, ada frekuensinya. Sehingga dapatlah kovarian offspring parent. Kemudian dibukalah rumus ini, ya, dibuka satu persatu. Ini P kuadrat duanya ditaruh di depan, P kuadrat, kemudian Q dengan Q ini, Q kuadrat, alfa dengan alfa kuadrat. Kemudian min 2 P kuadrat, Q 1, 2, 3, pangkat 3, D, ya, dan alfa di sini. Dapatlah ini. Ini keluaran dari. Kemudian PQ dikeluarkan. Maaf, Q min P ini ada Q min P ada 2 di sini, Q min P, sehingga Q min P kuadrat ini tetap, ya. Kemudian 2 ini kalikan setengah jadi habis, ini tinggal PQ alfa kuadrat. Nah, kemudian 2 ini dikalikan ini jadi ditambah dengan 2 dikali dengan setengah. Jadi tinggal 2 ini 2. 2 kali 2 kali setengah. P kuadrat, Q kuadrat, D alfa, Q min alfa itu dari sini. Jadi ini dikalikan ini, dapatlah ini. Kemudian yang yang ketiga itu adalah Q kuadrat. Ini dikalikan P min kali min menjadi plus, gitu. Kemudian alfa kuadrat, ya. 2 kali ini P pangkat 3, kemudian kali Q kuadrat kali D. Anda bisa telusuri ini. Ya, jadilah rumusnya ini. Kemudian dari masing-masing ini bisa kita keluarkan, ini P alfa kuadrat, ini P bisa kita keluarkan, ini min Q ditambah Q itu habis, min P tambah P ini habis, ini hilang.
Ya, jadi ini hilang. Kemudian 2PQ ini juga hilang, bis. Yang tersisa adalah P kuadrat, 2PQ, Q kuadrat. P kuadrat, 2PQ, Q kuadrat. Maka kovarian offspring parent itu PQ alpha kuadrat. Karena P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1, maka kovarian offspring parent itu adalah PQ alpha kuadrat. Ingatkah bahwa minggu lalu kita sudah menghitung ragam. Ragam aditif itu adalah 2PQ alpha kuadrat. Sehingga, nah ini mulai ada kesimpulan yang real, sehingga sebetulnya kovarian offspring parent itu adalah setengah dari ragam aditif. Ya. Kenapa? Karena PQ alpha ini kan dijadikan dikali PQ alpha kuadrat itu adalah ragam aditif, ada 2 PQ alpha kuadrat, jadi PQ alpha kuadrat sama dengan setengah dari ragam aditif. Dengan demikian maka PQ alpha kuadrat jadi setengah ragam aditif. Jadi kovarian offspring parent itu adalah setengah dari ragam aditif. Paham ya? Apakah masih mendengar? Masih, Prof. Masih, Prof. Lagi mencerna. Lagi mencerna. Yang Jadi awal. selama 2 kali pertemuan sebetulnya kita ingin menjustifikasi mengapa kovarian offspring parent itu sama dengan setengah dari ragam aditif. Gitu ceritanya. Kan sudah tahu ya sebelum-sebelumnya di berbagai kesempatan bahwa kovarian offspring parent itu adalah setengah ragam aditif. Nah, dari mana asal muasalnya? Karena ragam aditif adalah 2 PQ alpha kuadrat. Ya. Dari mana ragam aditif 2 PQ alpha kuadrat? Pada diskusi minggu yang lalu. Dari mana minggu yang lalu dapat ragam PI? Karena nilai pemuliaan di minggu sebelumnya. Dari mana dapat nilai pemuliaan itu? Karena nilai tengah dan masing-masing nilai genotipe itu ada di pertemuan awal sekali. A itu apa? D itu apa? Maka saya step by step menyampaikan bahwa A itu apa? D itu apa? Setelah dapat A dan D, kemudian kita mulai mencari nilai tengah. Kemudian kita mulai mempelajari bahwa nilai genotip di situ tidak bisa kita lihat. Kita harus melihat nilai pemuliaan, atau kita harus mempelajari turunan untuk mempelajari nilai genetik itu. Maka kita harus tahu nilai pemuliaan itu apa. Nilai pemuliaan nanti dapat ragam aditif. Ragam aditif sebetulnya adalah kovarian ini, ya, hubungan dengan kovarian offspring parent. Nah, jadi kalau kita mempunyai informasi ini, bahwa kita bisa melakukan regresi antara anak dengan orang tuanya, tentu orang tua yang beragam tadi ya, maka sesungguhnya kita bisa mendapatkan ragam aditif. Gitu kira-kira. Karena kan kalau orang tua populasi bersegregasi menurunkan sesuatu ke anaknya, maka pewarisan turunan itu adalah sebetulnya adalah ragam aditif. Nilai pemuliaan yang kemarin kita tanyakan, ya, ketika X, Y, Z ada angka-angka 180, 160, kan saya suruh pilih yang mana. Nah, kalau didasarkan pada fenotip, maka dipilih ini. Nah, kemudian kita lihat turunannya seperti apa. Kalau berdasarkan turunannya ternyata beda pilihannya. Itu sesungguhnya bahwa nilai dari kovarian offspring parent itu, ya, bahwa hubungan antara anak dan itu adalah hubungan nilai pemuliaan, hubungan ragam aditif. Ya. Ragam yang diwariskan dari tetua kepada turunannya adalah aditif. Ingat ya, selalu aditif sesungguhnya. Ya, yang diwariskan itu adalah aditif. Bagaimana ragam dominan? Ragam dominan itu kalau dia bertemu antar satu dengan yang lain. Kalau dia tidak bertemu dengan pasangannya, maka sesungguhnya dia adalah aditif sifatnya. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Semua oksigen itu sebetulnya bersifat aditif. Kalau dia bertemu dengan pasangannya, baru kemungkinan dia bisa bersinergi menjadi non aditif. Ya. Maka kita perlu mempelajari ragam aditif itu. Karena semua aksi-aksi gen yang terjadi itu semua saling menjumlah sesungguhnya. Ya.
Dan kalau dalam keadaan homozigot, pasti dia saling menjumlah. Ya, saling menjumlah. Ataupun kalau berkelipatan, epistasis itu bukan epistasis yang bersifat dominan. Ya, jadi dia saling menjumlah. Jelas? Ada pertanyaan? Prof, saya izin bertanya, Prof. Silakan, Mas Bariza. Nah, ini kan tadi frekuensi, ini nilai genotip, ini nilai pemuliaan, Prof. Nah, Ya. ini Q min alpha ini nilai pemuliaan, tapi kalau nilai pemuliaan itu bukannya 2Q alpha ya, Prof ya? Atau pengaruh rata-rata, Prof, jatuhnya nanti? Pengaruh rata-rata. Nilai pemuliaan di kita perlu lihat di bab sebelumnya. Ini ya, Mas. Yang kita ambilkan alfanya, bukan A ya. Yang ini, yang bawah. Bukan A. Ini kan A. Ini alfa. Nilai pemuliaan 2Q. Oh, yang ini 2Q alfa. Katakan rata-rata, betul. Ya. Kalau nilai pemuliaan itu kan 2Q tadi kepada maka nilai dari anaknya adalah rata-rata. Ada nggak informasi sebelumnya ya? Oh ya, belum saya sampaikan ya. Bahwa yang dimaksud di sini, ini offspring itu adalah nilai genotipe rata-rata offspring. Ya, offspring itu adalah nilai genotipe rata-rata. Maka dia dibagi dua. Ini kan 2Q alfa, betul sekali Mas Bariza. Jadi 2Q alfa itu adalah nilai genotipenya, yang dimasukkan di sini offspring itu adalah nilai genotipe rata-rata, sehingga dibagi dua. 2Q alfa dibagi dua, kemudian Q min P alfa dibagi dua menjadi setengah, kemudian min 2P alfa itu menjadi min P alfa. Ya, betul Mas Bariza ya. Ada lagi Mas Bariza? Udah Pak, cukup Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Jadi setengah dari ragam aditif. Covariant offspring parent setengah dari ragam aditif. Sementara ragam dari P, ragam dari parent ya adalah ragam parent tentunya. Ya, ragam dari parent. Sehingga kalau kita hubungkan antara keduanya, maka regresi itu adalah covariant offspring parent dibagi dengan ragam parent. Tadi covariant offspring parent itu adalah setengah dari ragam aditif. Ya. Kemudian ragam P itu adalah ragam P, ragam parent. Ragam P sama dengan ragam parent itu adalah ragam P, ragam penotip. Ya. Ragam penotip. Maka kita tahu bahwa heritabilitas arti sempit, di minggu yang lalu sudah saya sampaikan juga, bahwa ragam aditif dibagi dengan ragam penotip. Jadi ragam parent itu adalah ragam penotip maksudnya. Kemudian heritabilitas arti sempit itulah ragam aditif dibagi dengan ragam penotip. Ya. Ragam penotip, ragam aditif dibagi dengan ragam penotip adalah heritabilitas arti sempit. Ini heritabilitas arti sempit. Maaf. Bukan. Tapi NS. Ya. Nah, dengan demikian maka berarti regresi antara offspring parent itu adalah heritabilitas setengah dari heritabilitas arti sempit. Jadi bagaimana apa itu heritabilitas arti sempit? 2 kali regresi offspring parent.
Gitu kira-kira. Maka mengapa kita bisa menghitung heritabilitas arti sempit ya menggunakan regresi ya offspring parent, meregresikan antara anak-anak di F3 dengan di F2. Itu kira-kira. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Berikutnya adalah offspring dan mid parent. Nilai mid parent itu adalah rata-rata dari parent. Parent 1 ditambah parent 2 dibagi 2. Ya. Jadi P1 ditambah P2 dibagi 2 itu adalah rata-rata parent tetua betina dan tetua jantan. Sementara kopariannya adalah koparian offspring mid parent. Ya. Koparian offspring mid parent itu artinya koparian antara offspring dengan tetua pertama ditambah koparian offspring tetua kedua dibagi 2. Ya. Karena koparian antara offspring parent ke salah satu tetua, mau tetua betina, tetua jantan sama saja tadi sudah kita lihat bahwa dia adalah heritabilitas arti sempit. Ya. Maka ini berarti koparian offspring mid parent karena 1 tambah 1 2 dibagi 2 ya sama, koparian offspring mid parent sama dengan koparian offspring parent. Setengah ragam aditif. Ya. Paham rumus ini? Ini adalah dasar. Perlu direnungkan sebentar, membayangkan sebentar. Ya. Paham ya? Lanjut ya. Nah, covariant offspring mid parent itu juga bisa dihitung menggunakan MP. Produk rata-rata. Kalau di bukunya Falconer itu ada MP, kuadrat min. Nih, ya dari tabel tadi kita bisa telusuri satu-satu, dapatlah MP. Kemudian dari MP itu M ya. Kita dikuadratkan M seperti ini. MP dikurangi M kuadrat, dapatlah PQ alfa kuadrat. Sama ternyata. Covariant offspring mid parent sama. Setengah. Jadi sama dengan ini. Setengah dari ragam aditif juga. Sementara ragam dari mid parent itu adalah setengah dari ragam fenotip. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena ini, ya, rata-rata itu adalah P1 tambah P2. Ini adalah dengan demikian maka P1 tambah P2 P2 ini sama dengan 2 ya. Ini adalah P fenotip. Ini semuanya P jadi bingung. Sunda pula ini. Fenotip ya. Fenotipe. Oh, ini semua. Jadi P1 ditambah P2 dalam hal ini adalah parent.
sama dengan 2 parent. Ya, bukan kuadrat ya, 2 maksudnya. Kemudian P1 ditambah P2 itu adalah fenotip, ragam fenotip nanti. Digunakan untuk menghitung ragam fenotip. Ya, 2. Sehingga ragam fenotipnya sendiri atau ragam dari mid parent itu adalah setengah dari ragam fenotip. Jadi kalau saya kembalikan begini, berarti P rata-rata sama dengan setengah dari fenotip. Ya, jadi kalau ini ragam, ini sama dengan setengah dari ragam fenotip. Bingung ini, karena sama-sama P. Jadi ragam, kita menggunakan ini, ragam dari tetua sama dengan ragam setengah dari ragam fenotip. Ya. Dengan demikian, karena ragam dari mid parent itu adalah setengah dari ragam fenotip, maka tadi kita bisa lihat ini kovarian. Kovarian offspring mid parent ini adalah ragam mid parent. Ragam mid parent adalah setengah fenotip, kovarian fenotip adalah setengah ragam aditif, sehingga sisanya adalah ragam aditif dibagi dengan ragam fenotip. Ragam aditif dibagi dengan ragam aditif itu adalah heritabilitas arti sempit. Jadi kalau kita bicara bahwa regresi antara offspring dengan rata-rata parent itu artinya tetua betina, tetua jantan, rata-rata, maka itu adalah heritabilitas arti sempit. Ya. Paham? Ada pertanyaan? Ngerti ya? Kalau bingung, bingungnya di mana? Masih mendengarkan? Masih, Prof. Gimana Pak Bayu? Paham tak? Paham ya? Insya Allah, Prof. Paham. Baik. Nah, realnya begini. Ya, kalau kita menghitung heritabilitas arti sempit pada padi, misalnya, yang Pak Bayu kerjakan kan padi itu menyerbu sendiri. Ketika kita menghitung ragam DF2 pada padi, ya, kita menghitung, mengukur individu DF2 pada padi, maka berarti kita mengukur tetua jantan dan betina sekaligus. Paham ya? Karena menyerbu sendiri. Maka di F2 itu dapat rata-rata dari F2, lalu dapat rata-rata F3. Kita hubungkan F2 dengan F3, berarti sesungguhnya kita menghubungkan antara offspring, antara anak-anak dengan rata-rata tetua. Rata-rata tetua terekspresi dari satu individu tadi, rata-rata jantan dan betina sesungguhnya. Maka rumusnya ini. Sehingga nantinya heritabilitas arti sempit untuk tanaman menyerbu sendiri adalah sama dengan regresi. Heritabilitas arti sempit untuk tanaman menyerbu silang 2 kali regresi. Itu sesungguhnya. Ya, itu real di lapangannya. Maka bisa kita contoh di sini, ada contohnya akumulasi strontium 89 diamati pada tanaman gandum F2 dan turunannya F3. 119 tanaman F2 hasil persilangan Kenya 11A dan cadet ditanam dan diukur akumulasi strontium 89. Sebanyak 60 batang tanah 2 diambil secara acak, kemudian F3-nya ditanam dan diukur strontium 89-nya. Pada F3 diambil nilai tengah
4 batang untuk diukur 89, hasilnya terlihat pada tabel. Ini Baihaqi tahun 2000. Ingat ya, F2 dan F3 kita tidak melakukan seleksi. F2 dan F3 betul-betul pure. Dilanjutkan dari F2 ke F3. Kita tidak melakukan seleksi. Ya. Maka F2 bisa diambil secara acak tadi untuk dihitung. Dan F3-nya ditanam dan diukur. Ya. Kalau lakukan seleksi itu tidak bisa berlaku seperti ini. Jadi F2 dan F3 tidak kita lakukan seleksi. Kita dibiarkan saja menyerbuk. Masing-masing kita akan lihat pewarisannya. Maka dapatlah F2 dan F3 datanya ini. Diambil secara acak. F2-nya seperti ini, F3-nya seperti ini, F2 seperti ini, F3 seperti ini, F2 seperti ini, F3 seperti ini. Ya. Ini mewakili F2 diambil secara acak 60 mewakili dari total semua. F3 juga mewakili. Maka keterwakilan itu nanti kita ambil juga secara acak individu-individu itu antara F2 dan F3 kita pasang-pasangkan. Ini antara F21 dengan F31 tidak ada hubungan sesungguhnya. Kita pasang-pasangkan saja. Ya, boleh yang mana saja, angka yang mana saja. Kita pasangkan satu pasangan F2 dengan F3 dan seterusnya. Ya. Sehingga kita hubungkan antara F2 dengan F3. Hubungan antara F2 dengan F3 itu adalah kovarian. Ya. Caranya adalah ini F2 dicari nilai tengahnya. Ya, kemudian saya kira kalau menggunakan komputer sudah dapat peragamnya dari F2 F3 sudah gampang. Cuman maksudnya agar Anda paham dari mana angka itu, F2 kita ambil rata-rata, kemudian masing-masing F2 itu ya dikurangi dengan rata-ratanya, F3 kita ambil rata-rata, masing-masing F3 dikurangi dengan rata-ratanya, lalu pasangan itu dikalikan. Sekali lagi pasangannya kita ambil secara acak saja, ya. Belum tentu F2 itu langsung turun F3 yang itu tidak. Jadi kita ambil dia secara acak dalam populasi sehingga pasangan-pasangan itu bisa kita ambil secara acak saja. Antara F2 dan F3-nya. Sehingga kita dapat kovarian antara F2 dan F3. Kita dapat ragam F2. Ragam F2 berarti kovarian F2 dan F3 dan ragam F2. Kita dapat regresi. 0,301. Nah, baru kita hubungkan dengan rumus tadi. Karena gandum merupakan tanaman menyerbuk sendiri, maka heritabilitas dapat dihitung menggunakan rumus mid parent offspring sebagai berikut. Heritabilitas arti sempit sama dengan B 0,301. Begitu. Ya. Kalau tanaman lain misalnya tanaman menyerbuk silang seperti jagung, karena tadi kita hanya bisa menghubungkan antara anak dan salah satu tetuanya betina saja, maka heritabilitas arti sempitnya adalah 2B. Ya, semudah itu sesungguhnya yang kita diskusikan 2 minggu yang lalu gitu ya, hanya untuk membuktikan rumus ini ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ingat ya genetika kuantitatif itu membuktikan apa yang sudah kita kerjakan selama ini, justifikasi landasan teoritisnya. Ya, sehingga bagi Bapak Ibu yang sudah mempelajari ini paham betul mengapa kita menggunakan rumus itu di dalam menghitung heritabilitas arti sempit. Ya, heritabilitas tapi ada representasi dari ragam aditif. Ragam aditif dengan ragam dominan nanti bisa kita cari dengan ragam genetik dan seterusnya. Ada pertanyaan seperti sini? Saya tidak ngantuk ya, tidak ketiduran habis divaksin. Katanya ngantuk. Kalau ngantuk nanti ngajar sambil tidur saya. Lanjut. Hapsi. Mas Haris mau tanya? Pak, saya izin bertanya, Pak. Mas Haris mau tanya tapi suaranya tidak ada. Seperti minggu yang lalu, menghilang suaranya. Kebanyakan nyanyi mungkin, Pak. Supaya hilang suaranya. Atau unmute sudah ya tadi? Nggak, tetap tidak terdengar. Harus ganti headset atau ganti laptop itu. Di chat aja mungkin Mas Haris ya. Oke, silakan Mas Fariza. Nah, ini kan kalau tadi mid parent itu untuk menyerbuk sendiri dan offspring one parent untuk menyerbuk silang, Pak. Kalau untuk tanaman yang menyerbuk intermediate itu rumusnya bagaimana, Pak, nanti? Bagaimana dengan intermediate? Nah, ini saya kira pertanyaan bagus dari Mas Fariza ya.
Nah, jadi intermediate itu kita harus kelompokkan lagi. Karena intermediate itu ternyata khususnya pada cabai ya. Intermediate itu populasi genotipe cabainya secara keseluruhan dia sebut intermediate. Tetapi sesungguhnya itu bisa dikelompokkan lagi di dalam cabai itu sendiri. Ada kelompok cabai yang menyerbuk sendirinya besar, ada yang menyerbuk silangnya yang besar. Kalau dia menyerbuk sendirinya yang besar, maka kita bisa menggunakan rumus yang menyerbuk sendiri ini. Ya, misalnya kalau tadi kemarin Mas Mariza ke lapangan, C5 itu menyerbuk sendirinya besar sekali. Karena kepala putingnya berada di bawah posisi ini antar. Sehingga dia menyerbu sendiri. 074 itu menyerbu silang. Nah, jadi kalau kita belajar tentang menyerbu sendiri kalau pada C5 berarti kita pakai yang menyerbu sendiri. Kalau 074 kita pakai menyerbu silang. Itu adalah konsekuensi dari tanaman intermediate. Tanaman intermediate itu kan kita yang mengelompokkan. Sebenarnya yang tidak ada kan perilakunya hanya menyerbu sendiri atau menyerbu silang. Nah, di dalam genotipe itu bisa kelihatan. Di dalam spesies itu bisa kelihatan masuk menyerbu sini, menyerbu silang. Kalau ragu kita mau menggunakan apa, jangan gunakan yang ini. Maka kita gunakan cara lain. Nah, maka cabai nanti kita menggunakan di alel, begitu ya, di parental, begitu. Tidak menggunakan regresi mid parent offspring karena keraguan-raguan kita dalam pola penyerbukannya. Gitu kira-kira Mas Bariza, ya. Oke, jadi Mas Haris tanya, tapi sudah diwakili oleh Mas Barisa tadi. Untuk tanaman yang intermediate, saya kira bagus pertanyaannya ya. Jadi ini khusus untuk yang pure, tanaman-tanaman model tadi padi sama jagung. Tapi kalau ragu berada di tengah-tengah, maka baiknya jangan kita menggunakan ini. Nanti akan di keraguan-raguan kita mau menggunakan B atau 2B. Karena ini konsekuensinya besar ya. B atau 2B itu kan konsekuensinya besar. B itu 0,301, 2B itu menjadi 0,6. 0,6. Jadi 30% dengan 60% jauh sekali. Yang tanya dikelompokkan heritabilitas arti sempitnya sedang menjadi heritabilitas arti sempitnya yang besar. Gitu. Ya. Kalau kita ragu dengan pola penyerbukannya, maka kita gunakan metode lain untuk menduga itu. Nah, itu makanya penting kita untuk mengetahui klasifikasi dari tanaman kita, termasuk yang mana. Nah, itu saya kira di dalam pemuliaan sudah didiskusikan oleh Bu Desta bagaimana pola-pola reproduksi pada tanaman menyerbu sini, menyerbu silang. Mengapa dia menyerbu sini, mengapa dia menyerbu silang, dan mengapa dia intermediate. Ya. Itu ya Mas Bariza ya. Oke. Nah, alternatif yang lain setelah mid parent dengan offspring parent dengan offspring mid parent, maka yang berikutnya adalah hapsip, saudara tiri. Saudara tiri itu adalah individu-individu yang mempunyai tetua betina yang sama dan tetua jantan yang berbeda. Atau sebaliknya, tetua betinanya sama, tetua jantan yang berbeda. Ya. Nah, itu namanya saudara tiri. Saya kira tahu lah saudara tiri apa maksudnya. Ya. Jadi anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang sama, bapak berbeda, atau bapak yang sama, ibu yang berbeda. Itu saudara tiri. Nanti kalau kita hubungkan nanti dengan minggu depan, aplikasi dari ini kan minggu depan nanti, ya, nanti akan ketahuan apa yang disebut dengan saudara tiri, apa yang disebut dengan saudara kandung, dan kapan kita bisa menggunakan rumus ini di aplikasi mating design. Oke. Nah, pada tabel sebelumnya nilai offspring itu dikuadratkan. Nah, ini. Ya. Offspring ini dikuadratkan. Karena dia saudara. Karena kita melihat anak-anak saja, maka ini dikuadratkan. Begitu. Ya, offspringnya dikuadratkan. Jadi covariant hapsip itu adalah offspring dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan dikali dengan frekuensinya masing-masing. Ya. Dapatlah ternyata covariant hapsip itu adalah setengah dari PQ alfa kuadrat. Di mana ragam aditif adalah 2 PQ alfa, ya. Kemudian PQ alfa adalah setengah ragam aditif. Dengan demikian, maka karena covariant hapsip itu adalah setengah dari PQ alfa kuadrat, maka covariant hapsip adalah 1/4 dari ragam aditif. Ya.
Seperempat dari ragam aditif. Itu adalah kovarian Habsib. Nah, jadi kovarian Habsib itu adalah kovarian seperempat dan tingkat kemiripan antara saudara ini nyatakan dengan korelasi intrakelas. Ya. Jadi korelasi intrakelas, kalau korelasi antara anak dan itu adalah B regresi, maka kalau antar anak itu adalah korelasi. Maka kalau di atas itu adalah B, ini adalah T. Rumus sama kovarian. Kovarian dibagi dengan ragam. Ya. Ragam fenotip itu adalah ragam di dalam ini, ragam di dalam populasi tersebut, ya, ragam dalam populasi tersebut. Sementara kovarian Habsibnya adalah seperempat dari ragam aditif. Maka heritabilitas arti sempit itu adalah 4T. Ya, 4 korelasi. 4 dari nilai korelasi. Ya. Itu adalah heritabilitas arti sempit. Yang terpenting itu adalah Anda tahu adalah kovarian Habsib adalah seperempat ragam aditif. Ya. Karena nanti untuk mencari heritabilitasnya mungkin kita nanti akan menggunakan ragam P dan ragam aditif yang lain. Ya. Jadi tidak serta-merta nanti kita menggunakan rumus T yang itu. Nanti kita akan menggunakan informasi kovarian Habsibnya yang terpenting. Ya. Kovarian Habsib seperti apa, kovarian Fulsib seperti apa. Nah, dari kovarian Habsib dan kovarian Fulsib nanti kita akan mendapatkan ragam aditif, ya, dan ragam dominan. Ya, itu kira-kira. Nah, sementara kovarian yang keempat adalah Fulsib. Fulsib adalah individu-individu yang berasal dari dua tetua yang sama. Nah, ini bisa dilihat di buku Falconer. Didapatlah kovarian Fulsib itu adalah PQ alfa kuadrat ditambah D kuadrat P kuadrat Q kuadrat. Di mana ragam aditif itu adalah 2 PQ alfa kuadrat. Ragam dominan minggu yang lalu adalah 4 P kuadrat Q kuadrat D kuadrat. Sehingga kovarian Habsib itu adalah seperempat ini. Ya. Karena PQ alfa kuadrat ini ragam aditif, setengah dari ragam aditif. Sementara ya ragam dominan adalah 4 PQ kuadrat, sehingga P kuadrat Q kuadrat D kuadrat sama dengan seperempat ragam dominan. Jadi yang perlu Anda ingat adalah kovarian Fulsib adalah setengah dari ragam aditif ditambah seperempat ragam dominan. Ya, ini bisa dicek di Falconer, dapat dari mana itu. Ya. Jadi kovarian Fulsib sama dengan setengah ragam aditif dan seperempat ragam dominan. Nanti kovarian Habsib dan kovarian Fulsib itu nanti akan dipakai dalam real kita menduga, ya, menduga mating design di alel misalnya. Di alel itu kan ketika kita menghilangkan antara, misalnya ini A, B, C, D, maka A dengan A itu adalah selfing, A dengan B itu adalah AB, AC, AD. Maka AB dengan AC itu adalah Habsib. AB Fulsib. Karena berasal dari tetua yang sama A dan B.
AB dengan AC hapsib. AC dengan AD hapsib. Hapsib dengan hapsib. Ini dengan hapsib. Kemudian B dengan A. Kemudian B dengan C. Ya. Maaf, ini B dengan B. B dengan C. AB dengan BC itu bukan BC ya, CB. AB dengan CB itu juga adalah hapsib. Saudara tiri yang bapaknya sama. Ini saudara tiri yang ibunya yang sama. Dengan demikian, maka kovarian hapsib adalah setengah ragam aditif dan setengah ragam dominan. Dan perhitungan heritabilitas, saya kira karena dia pulsif dibagi dengan ini, saya kira kita menggunakan interkorelasi tadi, bagi ragam fenotip adalah seperti ini, pulsif. Ya, sehingga ini tadi, ya, rumus yang kita dapatkan tadi. Dan sebetulnya ini yang akan kita tuju. Tabel-tabel ini yang akan digunakan, ya. Klon itu 1. Full ship itu adalah aditifnya setengah, dominannya 1/4. Kalau ada epistasis, maka epistasis aditif-aditif setengah pangkat 2, 1/4. Epistasis aditif dominan setengah kali 1/4, 1/8. Epistasis dominan-dominan 1/4 kali 2, 1/16. Epistasis aditif setengah pangkat 3, 1/8. Hapsib adalah 1/4 ragam aditif. Ya. Hapsib adalah 1/4 dari ragam aditif. Parent offspring setengah ragam aditif. Single first cousin, single first, apa ini maksudnya? Saudara sepupu. Saudara sepupu ya ini. Saudara sepupu 1/8. Saudara sepupu jauh 1/4, 1/16. Parent offspring setengah tadi sudah. Grandparent grandchild 1/4. Kakek nenek dengan cucu 1/4. Aunt and niece, tante dengan ponakan 1/4. Uncle nephew 1/4 juga. Ya. Paman dengan ponakan. Jadi paman dengan ponakan, tante dengan ponakan sama dengan 1/4 ragam aditif. Dia tidak ada ragam dominan. Ya. Yang ada dengan ragam dominan itu adalah double first cousin. Jadi saudara sepupu jauh. Saudara sepupu jauh itu saudara sepupu tingkat 2 ya. Nenek bersaudara. Ya. Kalau sepupu adalah orang tua yang bersaudara. Dari bapak atau dari ibu sama. Ya. Nah, jadi kita menghitungnya dapat 3 sebetulnya sekarang. 1, 2, 3. Yang lain ini bisa kita coba telusuri dari rumus-rumus tadi sehingga dapatlah ini. Ini akan digunakan untuk berbagai keperluan nantinya di pertemuan-pertemuan di mata kuliah lain, di pertemuan-pertemuan mendatang ya. Tapi mengapa setengah, mengapa 1/4 tadi sudah diperoleh. Mengapa tadi diperoleh ini didiskusikan pada ragam pada minggu sebelumnya. Ragam dari minggu sebelumnya adalah dapat dari nilai pemuliaan, nilai dominan dari pertemuan sebelumnya. Ya. Ada pertanyaan? Ini adalah general berlaku umum di sini. Nggak masalah saya kira. Nah, minggu depan kita akan coba mapping desainnya. Bagaimana realnya kita membuat suatu desain untuk membangkitkan full ship dan half ship ini. Di antaranya kita akan berdiskusi tentang dialel,
kemudian kita akan diskusikan dengan North Carolina kok dapat angka-angka ini. Jadi angka real nanti minggu depan akan kita bisa peroleh ya di lapangan. Ya. Itu saya kira yang kita bisa diskusikan pada pertemuan ini. Ya. Sudah ada titik terang apa yang kita diskusikan minggu lalu dan minggu sebelumnya. Sekali lagi ini adalah justifikasi dari landasan teori. Landasan teori dari apa yang kita sudah kerjakan. Di ALEL itu sudah kita kerjakan di S1 atau di mata kuliah atau di tugas akhir yang sudah kita kerjakan di ALEL, di Parental atau North Carolina atau Lenny Tester atau mapping design yang lain ya. Ini adalah justifikasi dari itu. Ya, nah, nanti bisa Anda telusuri di buku-buku yang berhubungan dengan genetika kuantitatif. Ya, tadi Falconer saya kira buku wajib kita. Kemudian ada lagi buku yang lain ya tentang jagung itu Miranda. Ya, Harry Miranda itu juga nanti kita akan lihat AD dan lain sebagainya itu nanti bisa dijadikan dasar untuk menelusuri kenapa dapat rumus itu. Kalau Anda tertarik dengan pendalaman tentang genetika kuantitatif. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.